Teman-teman, ini benar-benar kacau nih ya kalau kita bicara Badan Gizi Nasional, BGN ya, kadang-kadang ngeselin, nyebelin ya, dan memaksa otak kita tuh jungkir balik nih lagi-lagi nih Badan Gizi Nasional terkait dengan proyek makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis. Nih, ada rincian pengadaan pakaian dan aksesoris di tahun anggaran 2025. 1. Sepatu 153,47 miliar. 2. Kaos kaki 6,94 miliar rupiah. 3. Semir dan sikat sepatu 1,58 miliar rupiah. Handuk 3,77 miliar rupiah. 5. Pengadaan pakaian dinas 384,12 miliar rupiah. 6. Pengadaan tablet 508,5 miliar rupiah. 7. Pengadaan laptop nih 132,9 miliar rupiah. 8. IO, event organizer, ini 113 miliar rupiah. IO dibayar 113 miliar rupiah. Dan yang ke-9, seperti yang kita ketahui, 21.000 kendaraan roda 2 motor 1,2 triliun. Nah teman-teman, kira-kira pengadaan tadi itu ada kaitan nggak dengan peningkatan gizi bagi siswa-siswi kita? Ada kaitan enggak dengan upaya mencerdaskan, menyehatkan siswa-siswi penerima manfaat makan bergizi gratis? Kalau kita tidak intervensi sekarang, maka tubuhnya saya perkirakan rata-rata hanya 160-165. Tapi ketika ada makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm. Pak, udah tua tuh, inget umur Pak. Kalau cuma omong saja, radio pun bisa Pak. Emang ya, kalau kepala botak itu sangat lucu-lucunya gitu. Bapak berbicara seperti itu malah saya pengen ketawa. Kontol. Cik euy nu boga ilmu hitam atau ilmu putih pangdamelankeun ieu jelema. BGN habiskan anggaran 1,5 miliar untuk belanja sikat dan semir sepatu. Teureun-eureun gebrakana ieu si ungkluk. Aya we unggal-unggal ieu ngagarongan duit rakyat. Nu kieu mah sajenisna jiga ungkluk, jiga kencit, jiga tuyul. Tukang maukan duit. Bos Presiden, tolong ya bubarkan Badan Gizi Nasional ya. Itu kepalanya itu bohong melulu itu. Kalau dari auranya itu matanya itu juling, dia itu jahat, licik ya. Bubarkan Badan Gizi Nasional, rubah sistem SPPG menjadi uang tunai ke wali murid. Kalau mau adil, lewat kantin sekolah. Jadi setiap sekolah itu mengadakan menu makan siang untuk siswa. Itu lebih adil. Semua sekolah ada. Kalau sekarang masih sporadis, ada yang dapat, ada yang belum. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan semir dan sikat sepatu dalam program SPPI tahun 2025 merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan peserta. Program SPPI sendiri dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis. Artinya, peserta tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kedisiplinan, kerapihan, dan kesiapan kerja di lapangan. Dalam konteks pelatihan seperti ini, perlengkapan dasar termasuk perawatan sepatu merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari pembinaan. Dari sisi anggaran, biaya pendidikan berasal dari Badan Gizi Nasional. Sementara itu, proses pengadaan dilakukan melalui skema swakelola tipe 2 yang melibatkan Universitas Pertahanan Indonesia. Dengan demikian, mekanisme yang digunakan telah mengikuti sistem yang berlaku dan memiliki pengawasan. Kesimpulannya, pengadaan tersebut merupakan bagian dari proses pelatihan yang terstruktur, bukan bentuk pemborosan atau penyimpangan. Guru di pedalaman akan dapat motor. Itu doa saya, karena melihat teman-teman kami ternyata banyak yang harus melalui jalur ekstrim. Bahkan ada juga yang harus nebeng truk supaya bisa mengajar. Kami memang kalah privilege dengan relawan sebelah yang fasilitasnya begitu banyak. Tapi ini tidak mengurangi semangat kami untuk berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa. Fasilitas pendukung untuk guru di negara ini memang minim. Bahkan di tempat yang sudah maju seperti daerah saya, guru-guru itu sering merelakan laptop pribadinya untuk ujian TKA anak-anak supaya bisa berjalan lancar. Karena di sekolah dasar itu tidak semuanya punya laboratorium komputer. Kalaupun ada, tidak semua kondisinya normal.
Mohon ini bisa menjadi perhatian pemerintah. Saya juga melihat ada di daerah-daerah tertentu yang anak-anaknya itu harus datang ke bukit untuk bisa mendapatkan sinyal. Menurut Anda bagaimana? Silakan berkomentar. Salam dari saya. Terima kasih. Halo guys, kali ini saya mau coba jawab komen dari teman-teman lah. Siapa tahu bisa dijawab ya. Yang salah satunya adalah ini. Komennya begini. Bagaimana menurut Anda tentang Menteri Pariwisata? Maksudnya yang ini. 2 dengan 48 total menjadi 215 miliar. Bukan, yang tadi transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 ya? 5,7 untuk deputi pemasaran ya. Betul ya, 5,7. Itu programnya pemasaran atau programnya kementerian? Pemasaran. Tuh kan. Programnya provinsi. Tapi untuk penggunaan seperti pemasaran begitu Pak. Oke, sebentar Bu. Ibu izin ya Bu ya, supaya saya clear gitu, supaya jangan tumpang tindih penjelasan. Saya minta Biro Perencanaannya ada nggak? Coba angkat tangan. Nah, Bapak dari tadi diam aja, coba ngomong dulu. Ini anggaran ini masih terblokir efisiensi Pak. Kami sedang mengusulkan untuk pembukaan blokir ini Pak. Nama Bapak siapa? Izin, saya Norman Pak. Norman? Ya. Berapa total yang mau ditransfer ke daerah? Totalnya tadi sekitar... Kok sekitar? Enggak, itu Pak 17,86. Anda ini kalau bicara anggaran bilang sekitar sama saya nggak bisa. Ekstra kalau angka itu. Ini dari tadi ini masalahnya nggak pas ikutan angka ini, makanya saya soal. 17,86 miliar. Semua provinsi. Ya 17,86 miliar ya, 17 miliar 860 juta kan. Ya. Nah sebentar dulu, sebentar yang lainnya sebentar. Tadi Bapak bilang masih dikunci kan? Ya. Betul Pak, betul Pak. Ya tapi di dalam paparan ini nggak dikunci nih. Coba lihat dulu, pagu dapat digunakan 17,8 miliar tuh bawah. Ini banyak yang seloma ini laporan kalian ini, paparan kalian ini. Tadi Bapak jelaskan ini masih dikunci, dalam 2-3 hari ini akan dieksekusi, diminta dibuka ke Kementerian Keuangan. Berarti kan nggak jelas laporannya. Ya kemarin ramai sekali ya video ini ketika DPR rapat dengan Kementerian Pariwisata. Pak Saleh Daulay mencecar Ibu Menteri Pariwisata kita, Ibu Widiati Putri Wardana, soal anggaran yang dibuatnya sendiri gitu. Ya, jadi itu banyak ketidaksesuaian anggaran katanya dikunci tapi nyatanya pagunya ada gitu. Nah, belum lagi soal perbedaan angka yang membuat seisi ruangan bingung. Nah, yang lucunya adalah Ibu Menterinya justru lebih bingung gitu. Sampai gelagapan mendesah kebingungan gitu. Padahal itu anggaran dari kementeriannya sendiri. Ya, saya nggak habis pikir aja sih bisa ada menteri seperti ini gitu ya. Ya kalau tipe menteri seperti ini kan, kalau kita lihat seperti ini ya, ini kan mudah sekali diakali oleh bawahan. Mudah sekali dibohongi oleh bawahan. Atau mungkin bahkan sebaliknya, mudah mengakali atau mudah membohongi, kita nggak ngerti juga. Tapi intinya, kok bisa kementerian, laporan kementerian, tapi menterinya bingung sendiri dengan laporannya. Nah soal Ibu Widianti ini, emang dari awal banyak orang yang mempertanyakan soal kompetensi, kredibilitas beliau sebagai menteri ya. Latar belakang pendidikannya jauh dari itu, nggak jelas juga. Pengalaman di sektor pariwisata juga nggak ada gitu ya. Ya mungkin pengalamannya ya jalan-jalan aja. Makanya mungkin di mata beliau menjadi menteri pariwisata ya artinya jalan-jalan gitu. Sebagai sosialita gitu ya. Apa itu mungkin dasar pemilihannya saya nggak ngerti juga. Tapi kalau kita lihat track record yang paling bisa kita lihat ya cuma mungkin ketika kampanye ya. Bahwa suami Ibu Widiati ini kan adalah wakil ketua tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran ya. Dan yang kedua mereka ini tajir melintir. Jadi mungkin mereka mensponsori kampanye itu juga. Lalu akhirnya sekarang mendapatkan posisi ini Ibu Widiati ini mungkin. Ya tapi kalau kita lihat ya, hanya di era Pak Prabowo inilah kita dengan mudah bisa menemukan menteri-menteri yang kosong. Salam.